Shalom Bapak Ibu saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, ini adalah part 2 atau bagian kedua dari kesaksian saudara kita, kekasih Tuhan, Bapak Sugianto. Kalau kita sudah mendengarkan akan bagaimana kesaksian masa pertobatan, masa susah waktu masih kuliah dulu, kepepet dalam keuangan dan sebagainya, dan itu saya percaya menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Sekarang kita akan tiba pada kesaksian berikut setelah lulus, Pak Gianto ya. Tapi saya pernah mendengar sebelum lulus itu pada waktu mempersiapkan skripsi ada satu peristiwa kecelakaan ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Itu pada saat saya sedang ngerjakan skripsi. Jadi sebelum lulus kan saya ngerjakan skripsi itu kan pasti saya ketemu dengan dosen pembimbing. Oh, iya. Nah, saya selalu ngasih hasil skripsi saya untuk direvisi. Nah, pernah suatu saat itu kalau nggak salah hari Sabtu, saya masukkan revisi itu jam 9 pagi. Ya, ketemu dosen pembimbing saya yang satu sudah nggak ada masalah. Yang satu ini memang cukup killer, dia cukup keras orangnya. Keras, ya. Nah, saya ke sana jam 9, ketemu kurang lebih jam 9:30. Saya serahkan hasil pembahasan saya. Nah, di sana saya ketemu tanpa babi bu, skripsi saya banyak yang dicoret-coret. Dicoret iya. Ini harus revisi, ini revisi. Akhirnya terus saya juga cukup stres lah. Itu dia bilang jam 1 kamu harus kembali ke sini, sudah selesai revisinya. Itu kasih batas waktu ya? Sekitar 2 jam, 3 jam. Nah, saya langsung kembali pulang kos. Saya mulai ngerjain, tak kebut gitu. Kebut kira-kira jam 12 itu saya udah selesai. Selesai kan saya harus fotokopi dulu. Iya. Lah, saya kan nggak ada motor itu. Saya pinjam motor teman dari Jepara. Saya mulai keluar dari kos. Itu di kos kan cukup tinggi dari jalan. Sebelah kanan itu jalan agak naik, sebelah kiri kan datar. Saya pertama lihat sebelah kanan kosong, terus lihat sebelah kiri ya kosong. Akhirnya saya baru keluar dari kos ada diatsu tapi agak jauh. Saya langsung nggak lihat kanan lagi, tak anggap kosong. Saya langsung meluncur keluar naik motor. Tahu-taunya ada kol kenceng itu. Terus terpaksa saya ditabrak, kemudian badan saya mencelat. Kenceng itu. Ya, mencelat. Terus saya jatuh di jalan, langsung dilosor. Saya ditapani sama Daihatsu yang sebelah kiri tadi ada toh. Untungnya itu saya sampai mau masuk kolong Daihatsu-nya yang di depan. Mau dilindas ya? Mau dilindas, dia sudah sempat terus bisa ngerem. Sampai saya masih sempat dengar bahwa penghuni Daihatsu-nya teriak-teriak karena kan tahu ada orang di dalam itu. Tapi akhirnya saya bisa keluar dari Daihatsu itu, terus saya duduk di teras yang di Kodim itu depan kos saya. Nah, teman saya pada berhamburan keluar itu. Nah, akhirnya saya ditolong teman saya, ya agak pincang-pincang gitu toh. Itu agak pincang-pincang. Kena paha kanan. Mulai pinggul sampai paha itu saya lihat wah hitam legam. Oh, memar ya. Memar, hitam legam. Saya takut wah ini pasti ada yang tulang retak nih. Karena kan kencang sekali itu. Akhirnya saya siang itu memutuskan pulang ke Semarang. Saya pergi ke dokter Gan, di ronsen. Dokter Gan ya sampai kaget. Loh, ini balungmu seperti balung besi otot kawat ini. Kok nggak ada yang retak? Tapi saya percaya ini pertolongan Tuhan. Iya, ya, perlindungan Tuhan ya. Gitu. Akhirnya ya sudah, memang tidak ada apa-apa. Berapa hari kemudian saya terpaksa ke Salatiga lagi ngelanjutin skripsi saya. Itu kejadiannya seperti dan itu. Memang nggak apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Ya, cuman yang jarum-jarum gitu ya. Penyembuhannya seminggu lah. Jadi pulih lagi, hitamnya hilang. Tuhan. Ya, dalam ketergesa-gesaan, grogi itu kadang-kadang memang perlu kewaspadaan ya. Tapi meskipun dalam kondisi kecelakaan, perlindungan Tuhan tetap ada atas anak-anaknya. Setelah itu ada kesaksian yang lain yang kali itu saya sempat mengikuti ya, karena Pak Gianto sudah bersama dengan Kahal ya. Itu bagaimana itu Pak? Yang Pak Gianto sering sebut dengan salah fokus itu ya. Oh ya, setelah saya lulus kuliah, saya kan punya
ya punya prinsip tuh gini, dulu saya hidup susah. Ya, Iya, memang susah beneran ya, saya memang hidup susah beneran. Mau apa ndak bisa, gitu. Loh, akhirnya setelah lulus kuliah saya memang punya niat, punya niat, punya kemauan kuat bahwa saya harus kerja keras, harus cari uang, saya harus Kerja bisa keras mestinya bagus ya Pak ya, untuk mencukupi semua kebutuhan. Nah, saya juga mikirnya ke depan nanti kalau saya rumah tangga pasti juga saya juga harus punya cukup uang, Iya, ya toh. iya, betul. Nggak mungkin istri saya dalam keadaan kekurangan mau saya ya toh. Saya minta itu. Akhirnya Iya, saya iya. kerja keras, bertahun-tahun saya kerja keras. Walaupun dalam kerja keras itu kadang saya sampai dari kecil-kecilan saya bisa bikin pabrik kecil-kecilan. Semua saya tangani sendiri, mulai dari supir saya yang ngirim sendiri, kalau ada pegawai tidak masuk saya kerjakan sendiri, semua saya sendiri. kerjakan sendiri. Itu sampai keliling juga sendiri. ya, keliling sendiri sampai akhirnya repeat order pakai telepon doang. Ya saya jalani terus itu toh. Akhirnya memang perusahaannya meningkat. Memang keuangan saya juga meningkat gitu, ya toh. Tapi satu Itu saat sudah berkeluarga ya Pak waktu itu ya. itu setelah itu sudah berkeluarga. Pada saat saya berkeluarga saya belum punya rumah. Oh, belum punya ya. Untungnya istri saya itu kan mau nerima saya padanya. Jadi Ya, saya puji rumah Tuhan, mesti kontrak. ya. Bagaimana mobil. Bu Yuli? Ini mantan pacar ini Iya. diterima apa adanya ya. Motor juga tidak punya, pas Motor ngapel nggak itu, punya ya? Kalau Wah. pergi pakai motornya Yuli. itu. Iya, iya. Nah, itu berjalannya itu perusahaannya cukup meningkat. Iya. Itu. Nah, karena setelah dengan berjalannya waktu terus meningkat, tapi saya salah jalan, salah fokus. Nah, karena pikiran saya cuma duit. Saya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Karena latar belakang yang Ya, pahit ya. dalam ekonomi itu Ya. membuat Pak Gianto ini aku harus kerja keras untuk cari uang, jangan sampai kekurangan begitu ya. Tapi akhirnya kebablasan gitu ya Pak ya. Itu akhirnya terus sampai suatu saat saya sebetulnya sudah ditegur Tuhan berkali-kali. Kamu harus kembali ke fokus ke Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Iya. Tapi yang dicari tambahannya. Ya, ini sebetulnya ayat tempat saya, Om Bin. Ya, saya kan prinsipnya gini, cari dulu kerajaan Allah. Kalau saya kerja keras pasti Tuhan berkati. Itu prinsip saya seperti itu. Iya, Jadi saya kerja keras terus. Walaupun kadang saya baca firman tapi bolong, itu. Nah, kadang sembahyang tapi wes tidak sepenuh hati, gitu loh. Oh, gitu ya. Sepenuh Jadi hati. Kadang ya cuman wah ini jadi kewajiban. masalah hati. Ya. Masalahnya bukan prinsip kerja kerasnya yang salah, tapi hati yang tidak tertuju pada Tuhan Yesus lagi. Oh, jadi ini peringatan untuk kita semua Bapak Ibu ya, yaitu bahwa yang penting itu masalah sikap hati ya Pak ya. Sikap hati itu mau tetap fokus pada Tuhan meskipun bekerja dengan keras. Itu yang jadi pengalamannya Pak Gianto ya. Terus gimana Pak? Nah, setelah itu cukup perusahaannya saya kelola itu cukup maju. Uang cukup berkelimpahan, tapi karena latar belakang saya seperti itu, kalau saya menggunakan uang itu selalu berhati-hati. Oh, berhati-hati sekali. Hemat ya, hemat. Tapi itu ya bagus juga loh Pak. Dalam arti gini, Om Bin, saya tidak akan menggunakan uang kalau saya tidak butuh. Butuh sesuatu barang, itu kalau saya butuh sesuatu barang saya akan beli. Tapi kalau saya tidak butuh barang, ngapain saya beli? Jadi gitu tidak mengumbar keinginan ya. Saya karena gitu, karena kelimpahan harta itu sangat dekat sekali dengan kesombongan. Oh, kesombongan. Kesombongan, kebanggaan diri, maka itu saya hati-hati. Ya, kalau orang zaman sekarang mungkin orang senang dan flexing lah. Iya, pamer, budaya pamer. Itu saya takut karena takutnya nanti jangan-jangan saya bisa jadi sombong. Makanya saya harus hati-hati. Jadi penggunaan uang pun saya juga hati-hati. Kalau saya tidak butuh, saya tidak perlu. Itu yang saya pegang prinsip seperti itu. Nah, sampai suatu saat Tuhan juga tegur saya terus. Akhirnya saya mungkin membebalkan diri lah. Dablek ya. Sampai akhirnya saya dikasih, tahu-tahu dikasih satu penyakit. Tahu-tahu ini saya kan
pernah ditusuk pedang terus sesek nggak bisa ambekan. Oh, jadi gejala awalnya itu Pernah ditusuk kayak pedang, tapi paru dada ini seperti tusuk. Seperti ditusuk rasanya. Itu tengah malam. Saya Nyeri. Nggak pernah cerita Yuli. Apa bukan seperti gejala jantung ya? Ya saya nggak tahu ya. Tapi sakit nyengkrem gitu ya. Ceres itu. Nah yang terakhir ini yang saya divonis kelenjar getah bening itu pas saya misi di bengkel itu. Nah saya buka bengkel juga. Bengkel mobil. Tahu-tahu kok ambekan saya nggak bisa ambekan. Mau nafas sulit. Ya? Akhirnya saya pergi ke rumah sakit dipegang Wirawan itu, tidak tambah baik malah tambah parah. Akhirnya saya masuk rumah sakit tambah parah sampai 1 bulan lebih, mungkin Umi juga pernah. Iya, kami nengok, Bu Ellen juga nengok, si Emi waktu itu masih ada. Sama si Emi. Saya tidak boleh terima tamu setelah itu, sama sekali, cuma tertentu doang, tamu dari Kirjan. Itu karena mereka, saya memang butuh bantuan doanya, penyembahan itu. Saya kan hampir tidak bisa, kalau duduk mesti bisa bernapas, tapi kalau tidur tidak bisa sama sekali. Jadi tidurnya itu sambil duduk. Ya, paling sehari ya 2-3 jam duduk. Dan itu menderita ya Pak ya? Ya, turun 17 kilo saya 1 bulan. Itu lendir kan keluar terus. Iya, saya ingat itu sampai bawa botol gelas. Ya. Terus ngeludah terus ya. Keluar lendirnya terus. Keluar lendir. Nah, kalau tidak dikeluarin saya tidak disampaikan. Itu. Nah, sampai itu penyakit apa tuh sebetulnya? Saya nggak tahu, Min. Nggak tahu sampai suatu saat saya kan pulang paksa. Iya, waktu itu di Telogorejo ya. Nah, dari Elizabeth pulang paksa ke Telogorejo juga. Terus akhirnya di Telogorejo pun saya pulang paksa. Dan akhirnya saya dikasih surat. Yang pegang saya kan dokter internis Joko sama dokter jantung Sugiri. Itu. Terus saat pulang saya dibawa surat tertutup. Itu kan di situ kan saya sebetulnya mau di kemoterapi. Mau di itu loh yang diambil sampel biopsi. Saya nggak mau. Karena diduga saya kena kanker kelenjar getah bening di bagian rongga dada. Nah, waktu itu saya mau dibelek sini, saya nggak mau. Mau dibuka ya? Dibuka. Saya nggak mau. Akhirnya saya pulang paksa, saya dikasih obat ya. Habis ini kamu ke dokter Suharti, dokter dada itu. Tapi sebelum ke sana, saya buka dulu suratnya. Saya kan nggak mau, tak buka dulu. Saya mau di kemoterapi 8 kali. Itu. Terus akhirnya saya tetap tak tutup lagi, saya ke dokter Suharti. Dan dokter Suharti memberikan penjelasan kepada saya, kamu masih muda, umur saya waktu itu masih 34 ya kalau nggak salah. Nanti kamu tak kemoterapi 8 kali, rambut kamu akan rontok semua, badan kamu akan hitam. Itu memang proses kemoterapi seperti itu. Akibatnya ada sel-sel yang ikut rusak juga, dia bilang itu. Terus saya bilang, ya sudah tak pikir dulu. Saya tak sembahyang dulu. Itu dalam kondisi saya sakit parah, keluar lendir terus. Saya sampai di rumah, akhirnya saya terus berdoa, berdoa terus. Kalau di rumah kadang saya tidak bisa makan air sop kuah sop saja kadang tidak bisa masuk, kadang tumpah. Kalau sudah tidak bisa makan gitu, saya terpaksa jengking, Omin. Jengking di ranjang, saya sembahyang, berdoa, menyembah. Itu posisi yang enak tuh malah yang jengking gitu di atas ranjang itu. Duduk pun tidak bisa napas kadang. Sampai di Semarang itu hampir 1 bulan lebih itu. Ya, selama saya berdoa, memang saya kelihatannya berdoa, tapi Tuhan yang melihat hati saya. Betul. Saya berontak sama Tuhan. Ngelawan Tuhan. Marah ya, marah. Nah, saya tuh masih muda Tuhan. Karena saya kan masih kecil-kecil, umur 6 tahun sama 8 bulan. Kenapa saya kok dikasih penyakit seperti ini? Ya toh? Saya tuh masih kuat sebetulnya. Ya toh? Saya marah, saya berontak. Kok nggak terima itu sama Tuhan. Udah berjalan terus. Sebetulnya kalau saya marah seperti itu, doa saya sebetulnya percuma mubasir. Iya, karena ada kata-kata doa tapi hati ini marah. Ya itu. Sampai suatu saat saya pernah kesempatan baca suatu surat kabar, Suara Merdeka ya. Itu tahun 95 bulan Januari atau Februari saya lupa. Itu ada pesawat latih dari Bandung. Itu jatuh nabrak ke toko. Kecelakaan. Ya, di Bandung. Pesawat militer ya. Ya, pesawat latih pesawat kecil toh. Itu yang meninggal 3 orang.
Saya baca di koran itu, yang satu yang tukang becak yang sedang layah-layah di atas becak, yang kedua pembeli di toko itu, yang baru beli, yang satunya lagi penjual toko, pemilik toko, ya, penjual toko, itu karyawan atau tidak saya tidak tahu. Saat saya baca itu, tiba-tiba Tuhan tuh bilang dalam hati saya, nanya saya gini, itu yang dipanggil pulang tuh orang sehat pas sakit, sehat Tuhan. Yang mati itu ya? Yang mati sehat Tuhan. Nah kamu sekarang kondisinya sehat apa sakit? Sakit Tuhan. Terus Tuhan bilang ke saya gini, yang sehat aja bisa tak ambil seketika. Kamu yang sakit kok mau marah sama saya? Saya tuh punya otoritas atas hidup kamu. Oh, gitu. Jadi itu ya, seakan-akan Tuhan itu melalui surat kabar yang dibaca Pak Gianto ini, Tuhan itu mau apa ya, menyatakan akan kedaulatannya, kuasanya atas nyawa manusia. Dia punya otoritas hidup otoritas atas hidupnya Pak Gianto. Iya. Akhirnya saya sadar, saya mulai nangis bertobat. Akhirnya saya bilang sama Tuhan gini, ya wis Tuhan, mulai sekarang saya nyerah. Betul-betul tidak marah lagi. Ajari saya untuk mengucap syukur. Itu bisa ada seperti nyes gitu, hati bisa rela gitu ya. Rela. Karena memang rela yang dipaksa. Setelahnya gitu melalui itu ya. Nah, karena ada betul-betul ditunjukkan satu kenyataan gitu loh. Nah, akhirnya saya sudah nyerah. Saya bilang memang kalau waktu saya sampai di sini Tuhan, tidak apa-apa. Dia panggil lo, saya siap. Nah, cuma saya minta keluarga saya tolong dijaga. Dipelihara, udah gitu aja. Waktu itu Yusuf umur berapa ya? Umur 6 tahun. Masih kecil banget ya? David umur 8 bulan. Waduh, masih sangat kecil ya. Gitu. Nah, setelah kejadian itu saya doanya sudah berubah. Dan ini mungkin ada satu kejadian yang saya lupa, mungkin mau saya sharekan juga. Iya. Pada saat saya sakit di rumah sakit, itu kondisi saya kan parah, Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, posisi duduk. Nah, suatu saat itu Yuli memang tak suruh pulang, karena ada anak-anak masih kecil. Dia tak suruh pulang, saya tidak apa-apa sendirian di situ. Gitu. Saya memang orangnya agak tidak terlalu cengeng lah. Tidak manja. Suatu saat Yuli itu tahu-tahu datang pagi-pagi, jam 6 sudah sampai rumah sakit. Biasanya kan jam sekitar jam 8, setengah 8. Iya. Nah, terus aku ya cuma tanya, Bu, aku pengen nengokin bayi. Gitu. Nah, dia datang jam 6 sampai sana mungkin ya jam 6 lebih lah. Jam setengah 7 itu tahu-tahu kejadian Umin. Saya tahu-tahu tuh diangkat oleh Tuhan, les hilang. Rohnya dia. Ya, saya tahu les hilang itu toh. Dah, wah, aku pulang ya. Nah, pada saat diangkat itu sendirian ya? Yuli ada. Ada Yuli. Nah, pasti Yuli datang pagi, biasanya nggak pernah. Pagi, tiba-tiba les itu. Ya, diangkat. Saat itu terus tahu-tahu Tuhan tuh ngomong sama saya. Pada saat diangkat, kamu tuh cari apa? Ada kata-kata itu ya? Jadi di alam roh, saya tuh dengar. Jadi saya diangkat tuh saya ketemu Tuhan. Kamu tuh mau cari apa? Kamu mau cari dunia, mau cari harta dan isinya. Dia bilang gitu. Kalau kamu tidak punya aku, itu kosong semua. Nah, Tuhan bilang gitu, kosong, tidak ada artinya. Akhirnya aku sadar, begitu aku sadar, terus saya melek, Amin. Melek itu posisi saya kan biasanya di kepala itu di bagian dinding. Kepala saya sudah di bagian kaki. Loh, kok bisa gitu? Nah, terus banyak orang suster di kamar saya ngelilingi saya. Terus aku udah tidak tahu kejadian nih. Nah, Yuli yang tahu. Iya, dia yang menceritakan. Mau pergi bar males hilang, kowe keroncalan. Apa? Keroncalan gitu. Wah, keroncalan kejang-kejang gitu ya. Muter terus sampai dasmu ke sini. Terus aku takut, saya teriak-teriak manggil suster. Nah, itu kejadiannya seperti itu yang saya ingat itu. Yang lihat Pak Gianto, saya ingat itu waktu itu Yuli juga cerita sama kami tentang peristiwa yang sampai muter balik itu. Itu keroncalan kejang itu. Nah, itu saya diangkat pada waktu itu. Tuhan bicara begitu. Saya tidak ngerasa apa-apa, cuma diangkat nyaman aja gitu. Tuhan ngomong pernah mengalami Pak Gianto pernah ngalami berapa detik pulang ke surga ya.
Seperti itu ya, kalau orang meninggal itu mungkin gitu ya. Enak sebetulnya males. Ya karena anak Tuhan, karena kita anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan enggak gitu loh Pak, jangan dipikir semua gitu. Kalau orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya gitu. Cuman tugas belum selesai ya Pak Gianto, tugas belum selesai, anak-anak harus terus dibesarkan. Dan masih ada tugas pelayanan, termasuk hari ini bersaksi. Gimana? Terus gimana Pak? Akhirnya saya sadar bahwa selama ini yang tak kejar itu, saya memang ngejar betul-betul, Min. Saya pernah ngajakkan hatchery udang itu, tapi ya gagal. Pernah dimakan dijak sama teman juga pernah beberapa kali. Itu karena mungkin terlalu ambisius cari uang. Saya itu nggak ada kejadian itu ya sudah luang. Ini kembali ke yang tapi saya mulai sakit itu. Setelah saya sakit itu, setelah berdoa, Tuhan kasih kasih tentang pesawat yang nyata itu, akhirnya saya bertobat. Saya pasrah, Tuhan kalau memang mau diambil sekarang ya monggo. Cuma tolong saya minta titip keluarga saya. Karena dulu saya punya prinsip seperti ini, Yun. Jadi aku harus cari uang. Jadi seolah-olah tuh aku harus jagai anak saya. Saya mikirkan masa depan anak saya. Ya, satu sisi itu baik ya karena sikap yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Cuman ketika akhirnya itu membuat Pak Gianto ini mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak lagi bersandar dan bergantung kepada kuasa dan berkat Tuhan. Nah itu Tuhan tidak suka. Gitu. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya. Waktu saya bilang aku harus jagai anak saya, nyiapkan masa depannya, nanti kuliahnya. Tuhan tahu-tahu tegur saya. Saya dikasih paspor, saya lupa ayatnya. Memangnya kamu mau jadi Tuhan anakmu? Mau jadi Tuhan dari keluargamu, dari anakmu. Jadi anak-anakmu itu berkat, itu tanggung jawab saya. Tuhan bilang itu. Luar biasa. Yang memberikan berkat ini dalam loh nih Pak. Ini pengertian semacam ini sangat penting untuk disadari oleh kita semua ya. Jadi Bapak Ibu yang mendengar kesaksian ini, kadang-kadang rasa tanggung jawab yang sampai akhirnya menjadi kesombongan dan menjadi ini melampaui akan iman. Bahwa sebetulnya di atas usaha kita itu dan di atas tanggung jawab kita itu seharusnya ya itu kan Tuhan yang memberi anak Tuhan, yang menjaga anak kita Tuhan. Ya kita ini cuman ya diberi tanggung jawab pada batas-batas tertentu. Gitu. Kadang kita kan mau ngambil alih ambil alih tanggung jawab Tuhan. Soalnya kan kuasa kita mampu, Tuhan, seakan-akan mampu. Nah, Tuhan tegur saya seperti itu. Anak-anakmu tuh tanggung jawab saya. Sampai gitu ya. Yang ngasih berkat tuh saya, bukan kamu. Sampai sebegitunya. Itu. Akhirnya setelah saya dapat firman seperti bahwa Tuhan bilang juga manusia tuh seperti rumput. Pagi bisa ada, sore bisa layu. Akhirnya saya berubah, doanya sudah saya pasrah. Akhirnya saya ingat sama Raja Hizkia itu ya. Iya, Hizkia. Kan itu diperpanjang umurnya. Saya minta Tuhan, buat saya diperpanjang umur saya. Raja Hizkia aja bisa diperpanjang. Jadi permohonannya Pak Gianto itu pertama sudah nggak marah, sudah berubah ya, sudah pasrah, sudah hidupku ini adalah anugerah Tuhan ya, dan di bawah kekuasaan Tuhan udah nyerah, keluarga juga sudah diserahkan, terus baru minta perpanjangan itu. Iya, jadi stepnya jelas seperti itu. Itu setelah itu saya berdoa minta belas kasihan Tuhan, tiap hari bersyukur minta belas kasihan Tuhan. Seperti itulah selama saya masa sakit itu Yuli kan melayani saya, masak, memang dia selalu masak, terus saya mau mandi disiapkan pakaiannya di kamar mandi. Memang saya jalan dia lemah, selalu dituntun sama Yuli. Tapi itu di rumah ya? Di rumah. Pulang paksa itu karena kan memang hampir tidak pernah makan, makanya cuma sup, kuah sup doang, gitu. Akhirnya ya sering dituntun ke kamar mandi, lebih banyak ada di kamar, sembahyang gitu toh. Sampai suatu saat saya tuh kok pengen ke Getsemani Tuhan, saya pengen berdoa puasa. Akhirnya ya Tuhan izinkan, saya bilang sama Yuli, diantar ke Yuli, terus aku ditinggal. Saya di sana kan
mau 3 hari, aku tak 3 hari, terus saya minta izin Pak Sam, Sam, saya mau doa, saya dikasih itu di kamar Elia, kalau nggak salah, saya doa di sana, ya saya cuma mengucap syukur, nyembah, terus tidak ada penolakan lah, tidak ada penolakan dari Tuhan, maksudnya penolakan saya marah sekali, tidak ada. Sudah tidak ada. Mengucap syukur duluan, cuma minta mengucap syukur. Hari kedua tuh Tuhan bilang sama saya, udah, kamu tenang saja, kamu sudah sembuh. Sudah sembuh. Wow. Kamu sudah sembuh. Nah, kemudian terus saya dapat firman itu di Markus 11 ayat 24. Kalau kamu berdoa, kamu dengan yakin, kamu percaya sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Walaupun kondisi saya parah, saya tetap tapi percaya. Nah, pada jadi saat belum ada tanda-tanda sembuh ya? Sama sekali tidak ada. Masih lemah ya? Masih lemah, keluar lendir terus. Masih bawa Ya, itu ya, ya, kemana-mana bawa betul, gelas aqua itu yang untuk ludah itu ya. Saat di Getsemani itu juga saya dikasih iman sama Tuhan, iman yang besar biji sesawi. Sebesar biji sesawi. Kamu sudah sembuh, obat kamu lepas. Itu lepas obat. Obatnya sudah lepas. Saya akan minum obat pagi, siang, sore, sekali minum 9 pil. Jadi satu hari tapi di total 20 nggak ada perbaikan ya dengan obat ada. itu. Tapi saat itu kan saya sudah ada penolakan, gitu. Ya wis, kalau memang ini dari kamu Tuhan tak lakuke, gitu. Akhirnya saya pulang, saya dengan membawa pesan Tuhan, dapat iman sebesar biji sesawi. Mulai saat itu Tuhan berkata sama saya, mulai saat ini berlakulah seperti orang sehat. Dan suruh berlaku seperti yang tidak sakit gitu ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, suruh jemput Yuli hari kedua sore itu saya langsung pulang, saya sudah dapat jawaban. Terus saya bilang Mbak Yuli, udah mulai sekarang kamu tidak usah melayani saya, tidak usah nuntun saya, tidak usah nyiapkan pakaian saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Jadi tak imani apa yang dapat dari Tuhan, udah tak imani terus itu, terus obatnya tidak tak minum. Yuli kan tahu, loh obatnya tidak. Tuhan bilang sama saya, tidak usah diminum, suruh lepas, karena saya dapat iman sebesar biji sesawi itu. Nah, Tuhan tidak nyuruh saya tidak akan berani, karena jadi, iman itu diberikan Tuhan. Betul. Jadi itu harus ada firman dulu, baru kita melangkah ya. Itu. Dan sudah berjalannya itu, ya tidak semakin baik, ya tidak ada perbaikan sama sekali. Sampai suatu saat dari kejadian itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Saya sembahyang ke Tuhan, aku diizinkan untuk kontrol di Singapura, untuk ngecek kalau saya sudah sembuh, itu. Terus akhirnya aku minta izin, berangkat ke Singapura. Jadi tetap yakin bahwa sudah sembuh, tidak peduli kondisinya jelek ya. Jadi mau ke Singapura, mau cek bahwa aku sudah sembuh. Luar biasa. Di pesawat saya juga keluar diri terus, mesti bawa botol gelas aqua terus. Itu. Tapi saya percaya gitu loh. Nah, terus akhirnya sampai di Singapura, itu yang mujizat itu terjadi pada saat saya turun dari pesawat, mendarat, turun dari pesawat, melangkahkan kaki saya di Changi, di Bandara Changi. Begitu kaki saya melangkah di Changi, saya baru berjalan berapa langkah itu, lendir saya itu hilang sama sekali, hilang sama sekali, tidak keluar sama sekali. Kemudian gelas aquanya saya buang tempat sampah. Dan sejak saat itu tidak pernah keluar lendir. Luar biasa ya. Nah, saya kan langsung meluncur ke rumah sakit Glen Eagle. Pertama saya ketemu dokter ahli kelenjar getah bening, dokter Tok Keng Kiat. Saya masih ingat sekali. Terus hasil saya dilihat semua, terus dibuang sama dia. Cek ulang semua labnya. Terus cek ulang, dokter bilang 90% ini menuju cancer. 90%. Nah, kalau akhirnya saya harus dibiopsi. Kalau tidak 90% dan cancer, saya tidak perlu dibiopsi. Jadi biopsi itu untuk meyakinkan ini cancer atau tidak. Memang ada tanda-tanda 90% ke sana. Akhirnya saya dibiopsi, tapi tidak dibelah seperti di Semarang. Di sana saya ditusuk sama pipa belakangnya. Terus sakit ya Pak ya? Sakit sekali Amin. Itu ditusuk ya. Walaupun sudah disuntik lokal. Sampai tembus ke rongga dada. Terus dia diambil pakai sabit, diambil sampelnya untuk biopsi itu. Kait itu. Ya, dikait itu tiga sampel.
Sampai keluar darah, Yuli sampai mau semaput dia lihat itu. Nah, itu akhirnya dokter sudah kita ambil. Nah, yang nyampelnya itu dokter Yao Chosian, itu beda sendiri. Ya akhirnya, yaudah kamu banyak berdoa ya, bilang sama istri saya sama saya. Saya kan cerita saya di rumah sakit di Semarang 1 bulan lebih, dokternya teriak, hah? 1 bulan lebih dia gitu. Akhirnya 2 hari kemudian dokternya udah ada hasilnya, ditunjukin ke saya sama istri saya, ngasih salam saya sama istri saya, udah selamat ya, nggak ada kanker, bersih. Ya, jadi betul ya, minta ke Singapura untuk membuktikan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Gitu. Tapi betul-betul mendarat, jalan hilang itu, hilang lendirnya hilang. Itu. Kemudian diperiksa masih diragukan, di biopsi. Nah itu memastikan kan, dari hasil biopsi bersih. Wow. Terus setelah itu saya langsung pulang, saya langsung jalan-jalan. Sudah pada saat saya sampai di Singapura itu sudah tidak merasa orang sakit, sudah sehat. Makan juga suka ya. Sudah, iya. Sudah bisa makan ya. Di sana cuma 2 hari opnam. 2 hari opnam, sisanya jalan-jalan. Itu. Tuhan kita luar biasa. Jadi nyata sekali ya kalau Tuhan sudah berpekara, itu Tuhan bilang sembuh, ya sembuh beneran. Tapi kesembuhan yang dari Tuhan itu ternyata secara proses tanda-tandanya itu kok butuh waktu ya Pak ya. Dari Tuhan bicara sembuh sampai tandanya hilang itu tuh ada jangka waktunya. Lebih 2 bulan itu. 2 bulan sampai 2 bulan. Biasa ya. Itu kan sampai 2 bulan kondisi tidak membaik loh. Tetap buruk ya. Kalau saya tidak nempel itu kan ya pasti tidak kuat. Pasti akan berubah saya. Lemah. Terus bisa minum obat lagi saya. Apa itu iman sebiji sesawinya nunggu sampai tumbuh? Itu pasti tumbuh, kalau tumbuh kan semakin kuat itu. Semakin kuat, meskipun tidak peduli kondisinya gitu ya. Wow, ini nyata sekali ya bahwa firman dari Markus 11 ayat 24 itu benar-benar iya dan amin ya. Saya banyak alami tentang Markus ini, Umin. Waktu pelayanan di itu loh yang di Mayang Sari. Ya, dulu saya melayani sana sama Heri. Ya, ini salah satu contoh banyak pelayanan mujizat yang dapat saya terima. Saya kan waktu itu bawa firman di Mayang Sari malam, kan itu kaum bawah. Itu saya tuh diare berat. Saya bilang sama Heri, aku ketahui tidak isah nih. Tapi saya dijemput sama Heri. Saya diare berat. Terus jam 6 saya bilang Heri, jam 7 harus berangkat loh. Saat itu saya berdoa sampai Tuhan kipi, saya kan harus ngasih firman. Nah aku tidak berhenti, di hari ini aku tidak akan bisa. Jangan berapa menit, 5 menit ke belakang, 5 menit ke belakang. Tapi memang aku izinkan aku berangkat Tuhan, aku minta kesembuhan Tuhan. Akhirnya tak tangkingi, tak tangkingi. Saya di Salatiga juga tidak pernah minum obat. Kalau sakit saya mengandalkan firman, tak tangkingi sembuh. Ini juga tak tangkingi. Terus dalam nama Yesus tak tangkingi semua. Setelah itu kok mampet ya? Jam semuanya mendekati jam 7 itu mampet. Padahal itu sepanjang hari terus ya, WC terus ya. Saya akhirnya bilang sama Heri jemput saya. Nah, saya berangkat jam 7 kurang 9 itu berangkat sampai sana. Sampai itu share firman, pulang lagi sampai rumah jam 10 malam. Nah, tidak sama sekali tidak diare. Lah hebat ya. Dan itu memang Tuhan izinkan seperti jam beker itu. Sampai di rumah, setelah sampai di rumah saya langsung mangsur lagi. Seperti jam beker yang kemarin kita Pak Gianto cerita itu ya. Jadi saat itu mujizat ada, tapi terus kembali natural lagi. Sama 3 jam saya di stop itu harinya. Karena pelayanan. Itu. Dahsyat sekali. Si Tuhan. Iya, Bapak Ibu saudari terkasih, sangat menarik ya kalau kita mendengar cara kerja Tuhan memberi pengalaman pada anak-anaknya beda-beda. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman, saudara-saudari punya
cerita yang berbeda-beda tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, memberi pengalaman pada kita. Apa yang kita dengar dari Pak Sugianto ini memang luar biasa, dan saya berharap ini boleh menjadi penguatan buat iman kita sekaliannya, bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita kasihi, yang kita percayai itu hidup, ya dan amin. Firman-Nya adalah firman yang bisa dipercaya. Amin. Ya, kita ucapkan Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.